Tata cara ibadah anak. Ajak anak untuk bersiap selayaknya pergi ibadah ke gereja dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Persiapkan TV atau handphone Anda untuk memutar materi ibadah online. Pastikan anak mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara mengikuti semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita. Jadi papa mama juga harus mengikuti ibadah online dengan antusias. Tanyakan isi dari khotbah yang mereka dapatkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom papa mama, shalom Kak Widya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, kakak juga percaya adik-adik yang di rumah semuanya tetap luar biasa. Duduk yang manis, bersikap yang baik, kita mau satu hati, kita mau memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, terima kasih Engkau kumpulkan kami semua hari ini, kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau nyembah Tuhan. Walaupun pelayanan kami ada di rumah-rumah Tuhan, kami percaya lawatan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap rumah. Setiap rumah dilawat, dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih. Ada urapan, ada kuasa di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, mau bernyanyi lebih lagi buat Tuhan, melompat buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana adik-adik? Kita mau yel-yel dulu ya. Sekolah Minggu GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Asik. Kita mau memuji Tuhan lagi ya adik-adik ya. Iya. Semangat untuk menyanyi ya Masih Dek. semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Oh iya. Amanat agung Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam namaku. Amanat agung Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam namaku, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, sebab aku menyertaimu senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amanat agung Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam namaku, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, sebab aku menyertaimu senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, sebab aku menyertaimu senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ore. Aku mau lebih lagi Kak memuji Mau, Tuhan Kak. Kak. Aku semangat hari Semangat ini Kak. adik-adik udah keringatan belum Pasti nih? dong Kak. Yo adik-adik kita tambah satu lagu lagi, kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Goyang ya adik-adik ya. Ya kita nyanyi buat Tuhan, kita nari buat Tuhan ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala,
Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Selamat bagi Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sebentar kita mau dengar firman Tuhan, duduk yang manis. Kita mau nyanyikan satu pujian, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi.
kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap adik-adik, setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu kepada adik-adik Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, kamu tahu ini cerita apa? Ya, tentang Yunus. Yuk, dengarkan cerita kakak ini ya. Duduk yang manis. Shalom adik-adik. Nah, tadi ceritanya Yunus dibuang ke dalam laut dan akhirnya dia ditelan oleh ikan besar. Kenapa ya? Apa yang terjadi oleh Yunus? Nah, sekarang Kak Julia akan ceritakan firman Tuhan yang berjudul memberitakan kabar baik. Adik-adik, memberitakan kabar baik itu penting. Itu tugas Tuhan Yesus yang dia berikan untuk kita lakukan. Kira-kira susah gak ya memberitakan kabar baik? Tidak. Sekarang adik-adik, kamu pun sanggup untuk memberitakan kabar baik. Caranya gimana? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Kamu bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Pertama-tama di keluarga kamu, teman kamu, teman sekolah, mungkin lewat Zoom ya sekarang. Kamu bisa bilang, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja yang baik. Tuhan Yesus sanggup. Nah, adik-adik, saat kamu ngomong seperti itu kabar baik buat semua orang. Amin. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita bagaimana Yunus memberitakan kabar baik untuk Niniwe. Siap ya? Yunus adalah seorang hamba Tuhan atau disebut nabi. Suatu hari Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota yang sangat besar dan yang penduduknya sangat banyak. Tuhan meminta Yunus untuk bilang kepada orang Niniwe agar mereka bertobat dari segala perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, yang orang-orangnya jahat-jahat semua, nggak benar semua. Itu pikiran Yunus. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Dia berpikir, ngapain ya Niniwe dikasih berita firman Tuhan. Yunus ingin Niniwe itu justru dihukum dan binasa. Lalu Yunus punya rencana lain. Bukan rencana Tuhan, tapi dia punya rencana sendiri. Dia nggak mau pergi ke Niniwe. Dia ingin pergi. Pergi kemana? Ke Tarsis. Berlawanan arah dengan Niniwe. Yunus pergi ke pelabuhan Yope. Lalu dia naik ke sebuah perahu yang besar. Dia ingin pergi ke Tarsis. Dia pikir Tuhan nggak tahu. Dia pikir Tuhan tidak melihat. Tetapi adik-adik, Tuhan tuh maha tahu. Tuhan itu bisa melihat kemanapun juga. Mau lari kemanapun Yunus, mau lari kemanapun kita, Tuhan tetap tahu. Yunus dia naik sebuah kapal yang besar. Lalu yang terjadi apa? Perahunya mengalami badai yang besar. Angin keras, angin topan, angin dan laut yang bergelombang menggoyangkan perahu itu. Semua orang di perahu pada ketakutan. Wah, kita bisa mati nih. Ini kenapa bisa besar seperti ini? Kenapa lautnya bergelora sekencang ini? Nggak pernah seperti ini nih. Wah, anginnya kenapa bisa dahsyat seperti ini? Mereka pada ketakutan. Bagaimana dengan si Yunus? Yunus
sedang asik tertidur. Sedangkan orang-orang yang di kapal lagi pada ketakutan. Mereka sedang menanyakan, ini salah siapa, ini salah siapa. Kapten kapal artinya lihat ke bawah dan benar Yunus lagi tertidur dan tidak merasakan apa-apa. Lalu kapten kapal itu marah. Hei, kamu enak-enakan tidur. Kamu tidak tahu ya, kita pada ketakutan nih. Soalnya ini badai bukan badai biasa. Belum pernah terjadi badai seperti ini. Maka itu semua orang yang pada berdoa. Kamu juga harus berdoa. Kira-kira ini Tuhan siapa yang berbuat seperti ini? Lalu semua orang di kapal itu membuang undi. Siapa yang salah ya? Dan kedapatanlah Yunus yang salah. Mereka berkata, wah ini salah kamu nih. Kamu pasti bersalah sama Tuhan kamu. Dan Yunus mengakui, iya ini salah saya. Tuhan menyuruh saya pergi ke Niniwe. Tapi saya nggak mau ke Niniwe. Kata kapten dan para krunya, lalu apa yang kami perbuat? Kata Yunus, lempar saya ke laut, pasti badainya akan mereda. Tapi kapten kapal dan para krunya tidak mau. Aku nggak mau lempar orang. Tapi karena badai semakin kencang, gelombang semakin keras, akhirnya mereka mau nggak mau, mereka lemparkan Yunus ke dalam laut. Piung! Seketika itu juga badai yang sangat besar dan gelombang yang besar yang aneh itu langsung berhenti ketika Yunus dilempar ke dalam laut. Orang-orang yang di dalam kapal, kapten dan para krunya pada percaya sama Tuhan. Tuhannya Yunus tuh Tuhan yang luar biasa. Mereka langsung mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yunus akhirnya tenggelam di dalam laut. Dia berenang, dia pikir dia akan mati. Dia berenang. Tapi Tuhan tetap sayang kepada Yunus. Tuhan memerintahkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan si Yunus. Dan akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Dia menyadari dirinya sendiri. Dia menyadari betapa dia sangat bersalah dan berdosa kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Lalu Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dia ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan sangat sayang kepada Yunus. Lalu dia memerintahkan ikan besar itu mengeluarkan Yunus dari mulutnya. Dan Yunus dilempar dan akhirnya Yunus terdampar di pinggir pantai dekat Niniwe. Dan akhirnya tibalah Yunus di kota Niniwe. Dia melakukan apa yang Tuhan ingin Yunus lakukan. Yunus menyampaikan firman Tuhan. Yunus berkata kepada orang Niniwe untuk bertobat. Dan akhirnya orang Niniwe semuanya bertobat, dari raja sampai yang orang paling bawah, bahkan binatang-binatangnya pun bertobat. Mereka berpuasa. Lalu Tuhan sayang kepada Niniwe dan Niniwe diselamatkan. Demikianlah cerita tentang Yunus. Akhirnya Yunus mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kamu juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Ayo katakanlah kepada banyak orang. Tuhan Yesus mau menyelamatkan. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya adalah 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Shalom teman-teman, ayo kita berkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga,
bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman, jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga. Haleluya. Semangat ya adik-adik ya. Iya, Kak. Firman-Nya sangat baik. Gimana adik-adik firman-nya? Sudah dengar? Nah, biar firman itu nanti adik-adik jalankan di kehidupan adik-adik sehari-hari yang dapat menguatkan setiap adik-adik semua. Ya, adik-adik telah dengar firman Tuhan. Sekarang kita bersatu untuk doa penutup ya adik-adik ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh berkumpul untuk beribadah. Tuhan, kami percaya firman yang telah ditabur itu menjadi benih dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi terang dan berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa biarlah firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia pasti pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan yang ada, ekonomi, resesi ekonomi maupun COVID-19, kami percaya lepas dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi Tuhan. Engkau taruh hikmat, Engkau taruh kekuatan, Engkau berikan tuntunan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, kami satukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari menabur di ladangnya Tuhan. Untuk GB Salemba, dapat menabur dengan men-scan barcode ini. Untuk GBI Cibubur Times Square dapat menabur dengan men-scan barcode ini.